Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Bu Guru berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Tentunya tetap semangat belajarnya. Anak-anak, sebelum kita memasuki pelajaran, seperti biasa ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, semoga dengan adanya kita berdoa, Allah senantiasa memberikan kita berbagai macam ilmu, baik ilmu di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mari kita memasuki pelajaran tematik tema 1 pada subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Materi yang akan Bu Guru sampaikan yaitu pembelajaran 5. Poin yang pertama, keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Poin yang kedua, dasar-dasar gerakan tari. Nah, kemudian di pembelajaran 6, materi pembelajaran yang akan Bu Guru sampaikan yang pertama yaitu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Tujuan pembelajarannya pada pembelajaran 5 yaitu yang pertama, kalian mampu menjelaskan dan menyajikan keberagaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas Indonesia. Poin yang kedua yaitu kalian mampu menjelaskan dasar-dasar gerak tari bungong jumpa pada duduk, pada dalam posisi duduk. Nah, pada pembelajaran 6, siswa mampu menulis dan menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap teks yang dibaca dengan terstruktur. Poin yang kedua, menjelaskan pentingnya memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Baik, kita mulai pembelajaran 5. Keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Nah, apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang suku Minang ya. Apa itu suku? Ya, suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya. Nah, suku bangsa yang tersebar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Nah, jadi kalau ditanya kalian, apa itu suku? Suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya. Nah, itu adalah suku. Nah, di sini kita membaca tentang suku Minang. Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang dan orang Awak. Urang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, kalian sudah pernah terdengar ya cerita Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya. Kita lanjut. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal.
Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Nah, jadi suku Minang mempunyai alat musik tradisional yang bernama talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang, seperti suling. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Kemudian, suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian. Di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, itu biasa kita temui di rumah makan Padang ya. Kemudian, keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama. Nah, jadi keragaman yang terdapat di sekitar kita tidak hanya terbatas kepada suku, melainkan keragaman sosial, keragaman ekonomi, budaya, etnis, dan agama ya. Nah, anak-anak, Bu Guru mempunyai tugas untuk kalian halaman 60. Kalian mencari informasi lebih lanjut tentang keragaman sosial dan budaya yang terdapat di lingkungan provinsimu. Ingat, provinsi kita apa? Jawa Barat. Nah, jadi kalian mencari tentang informasi keberagaman yang ada di Jawa Barat maupun sosial dan budaya. Kemudian tuliskan hasil temuanmu pada kolom berikut ya. Jadi ingat ya, tugas halaman 60. Nah, materi yang kedua yaitu dasar-dasar gerakan tari. Nah, sini ada percakapan Siti dan Udin. Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tari Bungong Jumpa? Ayo kita pelajari gerak dasar berikutnya. Nah, gambar tersebut adalah gerakan dasar tari Bungong Jumpa posisi duduk. Nah, biasa disebut gerakan F. Kenapa gerakan F? Nah, jadi tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan. Lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 4 kali 8. Kemudian gerakan G. Nah, coba lihat, perhatikan gerakan G-nya seperti ini. Jadi tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Nah, jadi tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang, tangan kanan berdiri, tangan kiri memegang siku. Kemudian memegang siku tangan kiri berdiri. Ya, kemudian memegang siku tangan kiri berdiri, berarti bergantian ya. Dan tangan kanan memegang siku. Nah, jadi bergantian gerakannya. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan secara bergantian. Hitungannya 2 kali 8. Kemudian perhatikan gambar gerakan H. Nah, seperti ini ya. Gerakan H yaitu apa? Kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah. Nah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk ke atas, badan diangkat. Nah, jadi gambar yang pertama yaitu kedua tangan tepuk lurus ke depan. Tepuk, kemudian
tepuk tengah. Kemudian lagi tepuk ke atas. Nah, jadi tepuk tengah ketika tepuk atas badan diangkat. Paham ya? Jadi hitungannya 4 kali 8. Terus gerakan I. Nah, coba perhatikan gerakan I. Gambar yang pertama, kedua tangan memegang lantai serong ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi kedua tangan memegang lantai, serong kanan dan kiri bergantian. Kemudian ditarik ke atas, tangan lurus, serong kanan dan ke kiri. Nah, jadi bergantian ya. Kedua tangan memegang lantai ke kanan dan ke kiri, ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri. Nah, kita memasuki di pembelajaran 6. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah membaca teks tentang suku Minang, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks berikut? Nah, jadi kalian ceritakan setelah membaca tentang suku Minang, apa aja yang kalian ketahui dari suku Minang. Nah, di sini rumah gadang ya. Jadi, setiap suku memiliki ciri khas masing-masing. Apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Apa saja yang kamu ingat tentang suku tersebut? Nah, jadi baca kembali tentang suku Minang, kemudian temukan dan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf berikut. Nah, di sini ya, kalian tugas halaman 67 dan 68. Cukup 2 saja, paragraf 1 dan paragraf 2. Kalian tulis gagasan pokoknya apa, gagasan pendukungnya apa ya. Cukup 2 paragraf. Anak-anak, kita memasuki materi yang kedua pada pembelajaran 6, yaitu tentang kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Untuk mempererat persatuan dan kesatuan, kita dapat membuat sebuah kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang banyak. Sebelum membuat, sebaiknya kita merancang kegiatan dahulu. Merancang kegiatan berguna agar kegiatan yang akan dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, rancangan kegiatan untuk acara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di lingkungan rumahmu. Nah, seperti gambar ya. Kegiatan lomba balap karung. Nah, ini untuk mempererat apa? Untuk mempererat persatuan dan kesatuan karena saling kompak, saling mendukung satu sama lain. Kemudian tugas untuk kalian halaman 72, buatlah rencana kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolahmu. Nah, kalian mau mengadakan apa misalnya? Nah, kalian membuat sebuah rancangan kegiatannya untuk apa? Untuk kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolahmu. Kalian tulis di sini ya. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Nah, Bu Guru tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.